Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih merasakan banyak kenikmatan dari Allah dan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah pada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh pengikutnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Ghafur. Al-Ghafur ini ada semakna juga adalah Al-Ghafar dan Al-Ghafir. Asmaul Husna Al-Ghafur ini ada di 91 tempat. Salah satunya adalah di surat Hijr ayat 49. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritakan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah Al-Ghafur Ar-Rahim, Zat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di dalam banyak tempat kata Al-Ghafur disandingkan dengan Ar-Rahim. Ini menunjukkan bahwa Maha Pengampunnya Allah ini adalah dalam rangka kasih sayangnya Allah. Sedangkan Al-Ghafar ini ada di 5 tempat. Salah satunya adalah di surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berkatalah Nuh kepada kaumnya, minta ampunlah kamu kepada Rabbmu, maka sesungguhnya Rabbmu adalah Maha Pengampun. Sedangkan Al-Ghafir ini hanya ada di satu tempat, yaitu di surat Ghafir ayat 3. Ghafiril dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab bitaul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Zat yang mengampuni dosa dan menerima taubat serta yang pedih siksanya, yang memiliki kemuliaan, tidak ada ilah kecuali Dia dan kepadanya kami tempat kembali. Kata Ghafur, kata Ghafar dan Ghafir ini memiliki satu kata yang sama dari kata Ghafaro yang artinya menutupi. Kemudian secara istilah Ghafur ini berarti memiliki makna Allah adalah Zat yang maha menutupi dosa-dosa hambanya. Saya punya dosa, ibu-ibu juga punya dosa, tapi saya tidak tahu dosa apa yang telah ibu perbuat. Dan ibu-ibu juga tidak tahu dosa apa yang sudah saya lakukan. Ini menunjukkan Allah itu menutupi dosa-dosa kita, sehingga orang tidak tahu apa yang sudah kita lakukan. Kalau dosa-dosa kita sudah ditutupi Allah, maka tidak perlu untuk menyampaikan atau menceritakannya kepada orang lain. Biarlah kita dan Allah yang Maha Mengetahui. Tugas kita, jika merasa punya salah, punya dosa, maka kita segera mohon ampun kepada Allah, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan mohon sungguh-sungguh minta diampuni dosa oleh Allah. Seandainya dosa itu adalah punya aroma atau punya noda, setiap orang berbuat dosa, maka orang menjadi tidak berani berbuat dosa. Misal, saya berbuat dosa 1, kemudian ada noda hitam di pipi. Nanti berbuat dosa lagi, ada noda lagi. Maka itu akan tampak. Orang yang nodanya penuh di muka, berarti dia telah melakukan banyak dosa. Tapi tidak Allah berikan seperti itu. Itulah Allah, berarti Maha Rahimnya Allah menutupi dosa-dosanya. Biasanya orang-orang yang berbuat dosa itu
melakukan perbuatan yang baik atau yang buruk. Nah, biasanya dosa itu adalah perbuatan yang buruk, sehingga orang melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, takut diketahui oleh orang lain. Nah, sebuah hadis mengatakan, semua dosa anak Adam itu berpotensi untuk diampuni dosanya oleh Allah, kecuali orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Mungkin kebanyakan orang dia akan berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, takut dilihat oleh orang lain. Misal ada orang berbuat dosa, maksiat, ya, dia sembunyi, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Kecuali orang yang sengaja terang-terangan berbuat dosa, dia seolah-olah menantang kepada Allah. Termasuk dalam hal ini, misalkan ada orang berbuat maksiat di malam hari, tidak ada orang yang melihatnya, tetapi pagi harinya dia menceritakan kemaksiatan itu, atau dia mempostingnya, kemudian dilihatkan banyak orang. Ini artinya sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Ini masuk dalam kategori hadis Rasulullah tadi, tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian hikmah dalam mengenal sifat Al-Ghafur ini adalah yang pertama, memunculkan rasa cinta kepada Allah. Bagaimana kita cinta kalau setiap dosa mendapatkan ampunan dari Allah, setiap dosa satu kali mendapat ampunan dari Allah, maka semakin diampuni, maka semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Yang kedua, muncul harapan bahwa kita akan mendapatkan ampunan oleh Allah terhadap semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seberapapun dosa yang telah kita lakukan, maka Allah akan mengampuninya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, jika engkau datang dengan membawa segunung dosa, kemudian engkau menghadapku, bertobat, minta ampun, maka akan aku ampuni. Nah, inilah rahimnya Allah, maha kasihnya Allah bersama dengan maha pengampunnya. Yang ketiga, meneladani Asmaul Husna ini berarti kita, kalau Allah menutupi dosa kita, maka kita juga berusaha untuk menutupi dosa saudara-saudara kita. Kalau kita dengar ada teman kita berbuat salah, tidak perlu untuk diberita-beritakan, tapi kita tutup dengan baik. Jika kita tahu ada teman kita yang jauh dengar berbuat salah, kita tutupi, tidak perlu dibongkar-bongkar. Ada sebuah hadis yang mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menutupinya juga di dunia dan akhirat. Demikianlah sifat ghafurnya Allah. Semoga kita bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu memberitakan kesalahan kita pada orang lain, dan kita juga tidak perlu membongkar-bongkar, menceritakan kesalahan orang lain juga. Mudah-mudahan kita menjadi lebih berhati-hati untuk bersikap dan selalu berharap akan ampunan Allah. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.